Pemirsa, perang di Timur Tengah pecah pasca serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Republik Islam Iran. Agresi ini berujung serangan balasan Iran ke pangkalan militer AS di Kuwait, Uni Emirat Arab, dan juga Bahrain. Benarkah perang yang melibatkan banyak negara ini akan menjadi perang dunia ketiga? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio pakar Timur Tengah dan geopolitik Dina Sulaiman. Selamat malam, Mbak Dina. Ya, selamat malam. Baik, Mbak Dina, sebelum kita masuk ke pembahasan Perang Dunia Ketiga, apakah dimungkinkan terjadi Perang Dunia Ketiga? Apa yang bisa dimaknai atau apa arti dari serangan Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran pagi ini? Baik, terima kasih Mbak Fatma. Iya, kalau ada hal menarik untuk menjawab pertanyaan tadi, ada hal menarik yang baru saya baca tadi di Twitter, itu Menteri Luar Negeri Oman, Al Busaidi, itu menulis bahwa dia sangat kecewa dengan serangan ini karena dilakukan ketika sedang ada perundingan yang Oman menjadi mediatornya, dan menurut Menlu Oman, jalannya perundingan ini sangat baik, tapi mengapa harus diserang gitu ya, Amerika kenapa memilih untuk menyerang Iran. Dan ada kata menarik yang disampaikan oleh Al Busaidi bahwa ini bukan perang Anda. Nah, ini saya pikir yang perlu di-highlight ya. Buat Amerika sebenarnya perang ini bukan kepentingannya. Amerika Serikat justru sangat dirugikan kalau terus-menerus menyerang Iran, dan kemungkinan perang ini akan berkepanjangan itu dari sisi ekonomi, dari sisi politik, juga posisi Trump di dalam negeri itu besar sekali kerugiannya. Tapi Trump tetap memilih untuk menyerang Iran karena memang dia punya posisi khusus terhadap Israel ya. Jadi seolah-olah tunduk pada kemauan Israel. Israel lah yang sangat berkepentingan untuk menggulingkan pemerintahan Islam di Iran, karena Iran selama ini memberikan dukungan pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Sehingga menurut saya buat kawasan ini sangat berbahaya ya, seandainya negara-negara yang terlibat di sana, terutama negara-negara yang menjadi tuan rumah dari pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat itu tidak mengambil langkah yang rasional dan masih terus membiarkan tanahnya dipakai oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Baik, di tengah perundingan yang terjadi dan bisa dibilang ini gagal atau belum mendapatkan deal begitu ya, atau goal begitu. Namun serangan hari ini akhirnya terjadi dan dibalas oleh Iran. Nah, Presiden Donald Trump juga menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu cara untuk mengeliminasi dan juga menghancurkan rezim Iran atau rezim pemerintahannya. Seperti apa Anda melihat pernyataan dari Presiden Donald Trump hari ini? Baik, pernyataan Donald Trump itu dia kan mengulang-ulang sejarah hubungan antara Iran dan Amerika Serikat yang lama ya, mulai dari 1979, ketika itu memang ada kasus pasca kemenangan Revolusi Islam Iran 1979, itu kedutaan besar Amerika Serikat memang diduduki oleh mahasiswa selama 400 hari lebih. Trump mengatakan ini adalah salah satu bentuk ancaman Amerika Serikat, Iran terhadap Amerika Serikat. Kemudian juga dia menyebut situasi di Libanon, waktu itu ada perang di Libanon, kemudian ada ratusan tentara Amerika Serikat yang tewas, dan yang dituduh adalah Iran juga, padahal pelakunya bukan Iran gitu ya. Tapi kemudian Iran menjadi tertuduh, lalu dia juga jelas-jelas menyebut juga Palestina, pejuang Palestina dibantu oleh Iran. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana sejarah ini digunakan oleh Trump untuk menjustifikasi serangannya ke Amerika Serikat, itu jelas alasan yang sangat dibuat-buat gitu ya. Baik. Dan sebenarnya seluruh yang terjadi terhadap Amerika Serikat yang disebutkan oleh Trump itu kesalahannya Amerika Serikat sendiri. Misalnya kenapa Mhm. dulu para mahasiswa Iran menduduki kedutaan besar Amerika, karena waktu itu memang sejak awal Amerika Serikat ini berusaha menggulingkan pemerintahan baru Iran, pemerintahan yang berhaluan Islam ini, yang
Baik, menggulingkan rezim Shah Pahlavi yang dulu adalah sekutu terdekatnya Amerika Serikat. Dan baik, kemudian kalau bicara soal Beirut, mengapa Amerika Serikat datang ke Beirut ya? Kenapa harus ikut campur dan mengintervensi dan melakukan serangan di negara orang? Dan juga saya pikir yang paling perlu digarisbawahi justru itu ya pengakuan Trump bahwa dia menyerang karena karena Iran ini membantu Hamas, dan Hamas sudah jelas posisinya. Hamas adalah milisi yang melakukan perjuangan kemerdekaan melawan penjajah, baik. melawan Israel Apakah yang menjajah. Jadi sebenarnya alasan ya, Amerika ya memang terbukti lagi-lagi terbukti ini demi Israel. baik, Mbak Dina, apakah ini pertanda bahwa perang dunia di depan mata? Karena seperti kita ketahui sebelumnya bahwa ada balasan penyerangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel dan juga pangkalan di Amerika Serikat, pangkalan Amerika Serikat. Kalau sampai ke Perang Dunia, saya pikir masih belum kelihatan tanda-tandanya ya. Yang disebut Perang Dunia adalah ketika kekuatan-kekuatan besar ikut bergabung dalam perang ini ya. Misalnya ada Rusia, ada Cina, ada NATO, misalnya mereka ikut serta dalam perang dan wilayah perangnya juga meluas, tidak hanya terbatas di Timur Tengah. Tapi kalau perang regional saya khawatir ya karena sejauh ini kan justru negara-negara Arab yang menjadi tuan rumah bagi pangkalan militernya Amerika, meskipun sudah diserang balasan ya oleh Iran, mereka tidak mengubah posisinya ya. Seharusnya mereka bersikap realistis bahwa mereka akan dirugikan kalau ikut-ikutan dalam perang ini. Dan seperti yang kata Menlu Oman tadi, ini bukan perangnya mereka sebenarnya ya. Ini perangnya Mhm. Israel. Nah, apakah negara-negara Arab ini mau untuk terus dikorbankan demi kepentingan Israel, itu saya pikir ujian untuk negara-negara Arab ini ya. Jadi kembali kalau perang dunia saya pikir tidak ya, tapi ya beresiko. Cuma yang lebih mungkin terjadi saat ini kalau negara-negara Arab tidak mengambil posisi yang tegas, meminta Amerika Serikat menghentikan serangan, ya kemungkinan mereka akan terseret dalam perang regional. Apalagi sekutunya Iran itu sudah mulai bergerak ya. Yaman itu sudah menutup Laut Merah, kemudian sudah memberikan serangan ke Israel. Milisi-milisi di Irak juga sudah menyatakan akan membantu. Kemudian Hizbullah Lebanon juga sudah sejak lama menyatakan siap membantu jika Iran diserang, sehingga frontnya akan banyak saya pikir, dan itu yang Ya, bisa disebut sebagai perang regional. baik. Lantas berapa besar dampak perang yang terjadi atau dimungkinkan terjadi, terutama hari ini pemicunya ada serangan dari Zionis Israel dan juga Amerika Serikat. Apakah eskalasi ini terus akan meningkat di kawasan Timur Tengah? Kalau kita melihat pernyataan-pernyataan para pemimpin negara yang terlibat, saya khawatirnya panjang ya, karena Trump sendiri mengatakan ini perangnya akan panjang. Kemudian dari pihak Iran pun juga menyatakan tidak akan mundur dan dan siap untuk melakukan pembalasan yang panjang. Ya, ya khawatirnya ini akan berlanjut dan kemudian juga akan membuat situasi buruk buat semuanya, termasuk Indonesia ya. Karena ketika situasi di Timur Tengah panas seperti sekarang, pastilah berdampak pada ekonomi global ya. Apalagi jika Iran melaksanakan ancamannya menutup Selat Hormuz, itu ya bahkan Indonesia pun kemungkinan akan kesulitan dari sisi bahwa kita adalah pengimpor minyak, kemudian juga ketika harga minyak di pasar global naik, tentu kita juga naik, akan ada tekanan terhadap APBN, inflasi, harga pangan naik dan seterusnya. Belum lagi kalau kita berpikir soal WNI yang bekerja di berbagai kawasan Timur Tengah, dan mereka itu penyumbang devisa yang sangat besar buat Indonesia. Nah, kalau mereka terpaksa berhenti bekerja dan pulang ke Indonesia, itu juga menambah tekanan ekonomi. Jadi saya pikir dari segala sisi semua negara itu akan merasakan dampaknya ya kalau ini terus tereskalasi. Dan Mhm. melihat pernyataan-pernyataan para negara yang terlibat ini, baik itu Amerika maupun Iran ya, saya khawatir perangnya akan panjang. Baik, terakhir Mbak Dina, bagaimana semestinya sikap dari pemerintah Indonesia? Sikap kita tentu seharusnya
seperti selama ini ya, Indonesia itu selalu biasanya selama ini Indonesia itu selalu berpegang pada hukum internasional. Nah, kali Mhm. ini sudah jelas bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel itu melanggar hukum internasional, melanggar piagam PBB yang menyatakan bahwa sesama anggota PBB itu tidak boleh melakukan serangan. Nah, sekarang eh, eh, Amerika Serikat itu terang-terangan ya bersama Israel menyerang sebuah negara yang berdaulat. Seharusnya Indonesia menyatakan ini gitu ya, menyatakan bahwa ini salah. Seharusnya Indonesia dengan tegas meminta dan bahkan mengutuk serangan Amerika Serikat Israel ini dan meminta dihentikan serangan gitu ya. Saya berharap tidak menunjukkan sikap seolah netral atau seolah memposisikan bahwa dua pihak ini setara, dua pihak yang bertengkar dan harus sama-sama duduk berdialog. Karena kan sudah jelas ada kesalahan ada di mana gitu ya. Negara yang penyerang seharusnya dikecam, dikutuk dan Indonesia perlu segera meminta PBB untuk melakukan sidang darurat. Kemudian juga Indonesia perlu menggalang ini ya pertemuan OKI yang sama tujuannya. Tujuannya saya pikir yang penting itu adalah menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat melakukan kesalahan dengan menyerang sebuah negara berdaulat dan menuntut agar Amerika dan Israel segera menghentikan serangan tersebut. Baik, semoga pemerintah Indonesia bisa ambil bagian dari perdamaian di Timur Tengah dan tidak ada terjadi eskalasi yang memanas di kawasan Timur Tengah. Terima kasih Mbak Dina Sulaiman, pakar Timur Tengah dan geopolitik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.